Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami Titos di channel Titos Minoritas. Kali ini kami akan mengunjungi sebuah makam keramat yang ada di daerah Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Masih di daerah Gresik, yang tidak jauh dari area makam Kanjeng Sunan Giri. Di sini juga banyak makam-makam keramat, salah satunya adalah makam Singoludro. Dan kali ini kami akan mengunjungi makam Mbah Condrodipo dan istrinya Nyai Condrodipo. Dan mudah-mudahan situs makam-makam keramat, situs bersejarah seperti makam ini tetap dilestarikan dan tetap dijaga. Jangan sampai makam-makam ini dialihkan nama atau dirubah namanya, ditambah-tambahin namanya menjadi makam-makam bangsa lain, atau dibaalawikan, dirubah menjadi makam Baalawi. Gimana sejarah singkatnya dan area makamnya? Kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi berada di area pintu gerbang masuk makam Mbah Condrodipo dan Nyai Condrodipo yang berada di daerah Bukit di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ini. Suasana alam di sini sangat sejuk, berada di atas bukit yang juga tidak jauh dari makam Kanjeng Sunan Giri, dan tidak jauh pula dengan makam keramat lainnya yaitu Mbah Singoludro. Makam Mbah Condrodipo dan istrinya Nyai Condrodipo merupakan situs bersejarah yang terletak di Bukit Condrodipo, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Makam ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi dua tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah Gresik. Siapa Mbah dan istrinya Nyai Condrodipo ini? Mbah Condrodipo memiliki nama asli Mbah Suryo Kumbang, seorang tokoh yang diyakini sebagai keturunan kerajaan Majapahit. Beliau dikenal sebagai murid sekaligus sahabat dari Sunan Giri dan berperan aktif dalam penyebaran serta pembaharuan ajaran Islam di wilayah Gresik, khususnya di Desa Kembangan. Dan julukan Condrodipo diberikan oleh Kiai Nasroh dari Tuban, yang menggabungkan kata condro yang berarti menerka dan dipo yang berarti sebelumnya. Nama ini merujuk pada kemampuan istrinya Mbah Condrodipo, yakni Nyai Dewi Tunggul Jati, yang mampu melihat kejadian yang akan datang. Istrinya Mbah Condrodipo atau disebut juga Nyai Condrodipo mempunyai nama asli Nyai Dewi Tunggul Jati, dikenal sebagai keturunan dari Sunan Giri melalui putrinya yang dikenal sebagai Sunan Wuluh Giri atau Sunan Kulon. Pernikahan mereka menyatukan dua garis keturunan penting, Majapahit dan Wali Songo. Makam Mbah dan Nyai Condrodipo terletak di komplek pemakaman Kesultanan Giri Kedaton, bersebelahan dengan makam Sunan Giri. Lokasinya yang berada di atas bukit memberikan pemandangan luas ke arah barat
menjadikannya tempat strategis untuk pengamatan hilal. Oleh karena itu, di dekat makam didirikan Balai Ru'yatul Hilal yang dilengkapi dengan peralatan modern seperti teleskop, robotik, dan teodolit laser untuk keperluan penentuan awal bulan Hijriyah oleh pemerintah. Di pigora kaca ini tertulis silsilah Mbah Condro Dipo ke atas yang sampai kepada Raja Kerajaan Majapahit. Masyarakat desa Kembangan ini memiliki tradisi unik, yaitu ziarah ke makam Mbah dan Nyai Condro Dipo setelah prosesi akad nikah. Pasangan pengantin dengan menggunakan pakaian lengkap bersama keluarga dan sesepuh desa melakukan tawasul dan doa di makam tersebut. Tradisi ini dipercaya membawa berkah dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, serta sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah berjasa dalam penyebaran Islam di daerah sekitar tersebut. Disinilah makam Mbah Condro Dipo dan istrinya Nyai Condro Dipo disemayamkan. Dan di sini juga banyak peziarah-peziarah yang menziarahi dan bertawasul kepada Mbah Condro Dipo. Mudah-mudahan tujuannya terkabul, segala hajatnya dipenuhi. Makam Mbah dan Nyai Condro Dipo bukan hanya situs sejarah, tetapi juga simbol perpaduan antara budaya lokal dan ajaran Islam. Keberadaan makam ini mencerminkan bagaimana Islam disebarkan melalui pendekatan budaya dan spiritual, serta bagaimana masyarakat setempat menjaga dan melestarikan warisan tersebut melalui tradisi dan penghormatan kepada tokoh-tokoh yang berjasa di masa itu. Budaya lokal seperti ini, situs-situs purbakala seperti ini, makam-makam keramat ini harus kita jaga dan kita lestarikan keasliannya. Dan kami mohon jangan sampai makam-makam situs-situs bersejarah ini dialihkan nama, tetap nama aslinya, dan jangan sampai tersentuh oleh kaum-kaum Ba'alwi. Bisa-bisa namanya diganti. Oke, sampai di sini dulu kita jalan-jalan ke makam Mbah Condro Dipo. Tolong dijaga dan dilestarikan budaya-budaya situs-situs purbakala yang ada di Nusantara ini, seperti makam-makam keramat dan lainnya. Sampai di sini dulu, sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.